Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal hayah wa fit taqwa fil ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Ibnu Rajab berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa darinya kecuali sedikit. Maka barang siapa telah mengisinya dengan baik, hendaklah menyempurnakannya. Dan siapa yang belum maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal yang baik." Ibnu Jauzi berkata, "Sesungguhnya kuda pacu apabila sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan kompetisi atau lomba. Maka janganlah sampai kita kalah cerdas dari kuda itu, karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya." Di suasana pandemi ini, kita tidak usah cemas untuk tidak melaksanakan Lailatul Qadar di masjid, karena Nabi SAW bersabda, "Maka barang siapa yang berkeinginan dengan kuat melakukan suatu kebaikan, namun tidak melakukannya seperti karena terhalang wabah atau lainnya, Allah akan tetap mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna." Untuk itu ada tips untuk melakukan atau mengisi Ramadan di pandemi ini, terutama di detik-detik terakhir Ramadan ini. Yang pertama, kita harus mengenal hakikat Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar adalah sesuatu yang at-ta'zim, yaitu malam yang penuh dengan keagungan dan keistimewaan sehingga orang menghidupkannya untuk memiliki keagungan tersebut. Yang kedua, itu at-tabyik. Maksudnya adalah Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Walaupun Nabi sempat berkata bahwa Lailatul Qadar ini akan turun di malam-malam ganjil, tapi bukan berarti posisinya juga kita harus melalaikan tanggal-tanggal yang tidak ganjil, tidak. Tetap kewaspadaan, kesiapsiagaan itu kita harus tetap melakukannya untuk meraih kemenangan ini, yang tentunya kita bisa maksimalkan dengan makna yang 1000 bulan itu. Adapun keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini, malam diturunkannya Al-Quran, kemudian sebagai pengagungan Allah terhadap firman-firmannya, disifati sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril itu membawa berkah dan rahmatnya. Kemudian malam penuh dengan kerahmatan dan kesejahteraan sehingga setan tidak dapat berbuat keburukan. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah seperti hidup, mati, rezeki, untung rugi. Nah, dari sinilah malam ini kita maksimalkan untuk kita memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita itu dihapuskan. Kemudian tobat kita diterima. Maksimalkan itu semuanya. Ya, tips yang kedua adalah kita harus menata niat kita dalam menggapai Lailatul Qadar kita. Dengan ketekatan niat kita rancang diri kita dan kita ajak keluarga kita untuk mengikuti menjadi peserta malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, melipat gandakan kesungguhan dari malam-malam sebelumnya. Ya, sebagaimana tadi pesan Al-Jauzi bahwa bagaikan kuda ya yang akan berakhir di garis finish, itu segala kemampuan itu harus dikerahkan oleh kita semuanya. Ya. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab jika pada 20 pertama Ramadan beliau masih mencampur salat dengan tidurnya, namun pada 10 hari terakhir Ramadan ini beliau menghidupkan mayoritas malamnya dengan ibadah dan menyedikitkan tidur. Semoga kita mampu melaksanakannya.
Ya. Sementara waktu Lailatul Qadar ini memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para hamba-hambanya bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya. Kalau memang Nabi SAW memberitahukan bahwa kemungkinan besar hal itu akan terjadi pada 10 dari terakhir Ramadan, dan lebih besar bagi kemungkinannya di malam-malam ganjil dan atau dari malam-malam yang ke-21, ke-23 dan seterusnya. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab bersumpah untuk mampu melaksanakan menanti Lailatul Qadar ini. Namun semua itu tetap bagian dari tafa'ul atau optimis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian ulama menguatkan bahwa hal ini bisa berganti-ganti dari tahun ke tahun. Bagi Rasulullah SAW, langkah ini ditandai dengan turunnya surat Al-Qadar. Melalui surat ini Allah mengenalkan kepada Rasulnya Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaannya. Karena mengenal hakikat Lailatul Qadar ini adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin keluarga kita juga untuk menjadi peraih medali malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, tips yang kelima adalah membangunkan keluarga. Bagaimana Rasulullah SAW memuji suami istri yang selalu bekerja sama dengan taat kepada Allah sebagai sabdanya. Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam, menunaikan salat tahajud dan membangunkan istri jika ia enggan dicipati air wajahnya. Ya, semoga Allah merahmati istri yang bangun malam, menunaikan sholat, membangunkan suami jika ia enggan dicipati air, agar bangun kemudian untuk bertahajud bersama. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW membangunkan istri Aisyah ya, jika beliau selesai tahajud dan sebelum mengerjakan sholat witir. Dalam riwayat yang sahih diceritakan bahwa Nabi SAW pada malam-malam 10 hari terakhir Ramadan itu membangunkan keluarganya. Seperti suatu malam beliau pernah mengetuk pintu rumah putrinya Fatimah dan suaminya Fatimah dan suaminya Ali bin Abu Thalib sambil mengatakan, tidaklah kalian berdua bangun untuk mengerjakan sholat. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat. Disebutkan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bahwasanya Umar bin Khattab mengerjakan sholat malam atau tahajud. Begitu memasuki separuh malam, baru beliau membangunkan keluarganya untuk menunaikan salat dengan mengatakan kepada mereka, ayo kita sholat, dan membaca ayat 132 dalam Quran surah Toha yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Kemudian yang keenam ya tentunya kita mengoptimalkan sahur dengan mengakhirnya di makanan di waktu-waktu terakhir imsak lah kalau di Indonesia ini ya, untuk cepat untuk mengakhirkan sahur. Ini adalah sesuatu yang memang juga Nabi Muhammad menginstruksikan hal seperti ini. Karena itu selain dengan usaha-usaha lahir di atas, kita juga harus melakukan usaha-usaha dari batin kita. Di antaranya dengan berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk menggapai Lailatul Qadar ini. Dan selama menghidupkan malam-malam ini dengan sholat, tilawah Quran, zikir, dan bersedekah, kita juga banyak memperbanyak doa. Di antara doa yang populer yang sering juga di masjid-masjid itu diucapkan setiap rentan antara witir ke witir, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Jadi kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa kita, kemudian kita dimaafkan, kemudian catatan-catatan dosa-dosa kita itu bisa dihapuskan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar kita. Ya. Terakhir
saya sampaikan bahwa usia Nabi itu rata-rata ratusan, 145 hingga 950 lamanya. Sementara usia kita di era kita adalah sekitar 63, hampir 100 itu sudah maksimal gitu. Tapi dengan malam Lailatul Qadar ini bisa dibayangkan 1000 bulan kita bisa dapatkan. Ya. Ini lebih baik 1000 bulan itu ya tentunya ketika kita dapat bisa mencapai 80-an tahun. Kalau sekiranya kita setiap tahun kita melakukan Lailatul Qadar, kemudian Allah mentakdirkan kita dapat malam itu, bisa dibayangkan 10 kali Ramadan kali 80 itu sudah menjadi berapa? Ya, 80 tahun kali 10 sudah 800. Nah, maka usianya kita seperti usianya seperti usia Nabi, tapi usianya bukan berarti seusia Nabi, tapi waktu kita, walaupun kita hidup 63 tahun lamanya, tapi pahala kita itu seperti lamanya umur para nabi. Ya. Dari 80 kebaikan, kalau kita setiap tahun yang melakukan Lailatul Qadar dan Allah menghendakinya kepada kita, berarti sudah kali 10. 8 kali 10 sudah 80. Berarti 800 tahun amalan kita yang sudah kita lakukan. Allah alangkah luar biasanya kepada kita, Maha Rahman Maha Rahimnya kepada kita, terutama pada kaum mukminin yang senantiasa memaksimalkan Ramadan ini untuk dilakukan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan malam yang penuh keberkahan ini, malam yang penuh ampunan ini, malam yang penuh dengan lipatan-lipatan pahala yang menguntungkan bagi kita sebagai muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.